Selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya Teresa Cahyani Puryajita, NIM 18030300148, kelas C, semester 6, jurusan Sosiologi Fisip Undana Kupang. Baik, video kali ini saya akan menjelaskan apa akar korupsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Akar korupsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah penyalahgunaan wewenang. Korupsi, tentu kata-kata ini terdengar tidak asing lagi di telinga kita. Lantas, apakah seharusnya makna dari korupsi itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi merupakan tindakan penyelewengan dan penyalahgunaan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Kasus korupsi di Indonesia sampai saat ini masih sangat memprihatinkan, baik itu dari kalangan pejabat tinggi maupun karyawan. Tentu ini merupakan permasalahan yang harus ditanami secara serius. Jangan sampai di benak masyarakat sampai muncul suatu rasa yang menunjukkan ketidakpercayaan lagi terhadap pemerintahan. Korupsi sendiri dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya menerima suap atau gratifikasi yang menurut penjelasan pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 gravitasia, yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, atau juga kickback dari tender kontrak koperasi. Karena anggaran dan pendapatan negara sebagian diserap dan dapat didapatkan oleh koperasi, sedangkan perizinan, program, dan tender kontrak kewenangannya didapat dari penyelenggara negara. Maka dari itu korupsi merupakan buah kerjasama penyelenggaraan negara dengan korporasi. Dengan kata lain, suatu kewenangan yang berubah menjadi kesewenang-wenangan merupakan cikal bakal korupsi. Korupsi dapat juga terdapat dari kecil-kecilan. Di sini para pejabat melakukan penyalahgunaan kekuasaan yang mereka miliki, baik yang berada di level atas, menengah, maupun bawah. Bentuk aksinya biasanya dilakukan di tengah-tengah proses dalam melaksanakan keseharian tugas dan tanggung jawab mereka, yang di dalamnya terdapat interaksi dengan warga biasa yang sedang menggunakan akses pelayanan yang telah disediakan oleh pemerintah. Secara teoritis, wewenang merupakan istilah yang lazim dikenakan dan digunakan dalam hukum administrasi, bahkan dalam kepustakaan hukum administrasi Belanda. Masalah wewenang selalu menjadi bagian penting dan bagian awal dari hukum administrasi, karena objek hukum administrasi adalah wewenang pemerintahan. Dari sudut bahasa hukum, wewenang berbeda halnya dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak bertindak atau berbuat atau tidak berbuat, sedangkan wewenang secara yuridis pada hakikatnya hak dan kewajiban. Abuse of power adalah tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Kalau tindakan itu dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan korupsi. Ada adigium yang menyatakan bahwa kekuasaan itu dekat dengan korupsi. Kekuasaan yang tidak terkontrol akan menjadi semakin besar, beralih menjadi sumber terjadinya berbagai penyimpangan. Maka besar kekuasaan itu, makin besar pula kemungkinan untuk melakukan korupsi. Wewenang yang diberikan sebagian sarana untuk melaksanakan tugas dipandang sebagai kekuasaan pribadi. Karena itu dapat dipakai untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, pejabat yang menduduki posisi tertinggi
penting dalam suatu lembaga negara merasa mempunyai hak untuk menggunakan wewenang yang diperuntukkan baginya secara bebas. Makin tinggi jabatannya, makin besar kewenangannya. Tindakan hukum terhadap orang-orang tersebut dipandang sebagai tindakan yang tidak wajar. Kondisi demikian merupakan sebuah kesesatan publik yang dapat merugikan organisasi secara menyeluruh. Dalam keadaan di mana masyarakat lemah karena miskin, buta hukum, buta administrasi, korupsi berjalan seperti angin lewat. Pemerintah pada suatu negara merupakan salah satu unsur atau komponen dalam pembentukan negara yang baik. Terwujudnya pemerintahan yang baik adalah manakala terdapat sebuah sinergi antara swasta, rakyat dan pemerintah sebagai fasilitator yang dilaksanakan secara transparan, partisipatif, akuntabel, dan demokratis. Proses pencapaian negara dengan pemerintah yang baik memerlukan alat dan membawa komponen kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan pemerintah guna terrealisasinya tujuan nasional. Alat pemerintahan tersebut adalah aparatur pemerintah yang dalam hal ini pegawai negeri sipil atau PNS dan sekarang disebut dengan aparatur sipil negara atau ASN sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Pembentukan disiplin, etika, dan moral di tingkat pejabat pengambil keputusan sangat diperlukan untuk mengangkal kebijakan yang diambil penuh dengan nuansa kepentingan pribadi dan golongan atau kelompok. Kalau itu jika yang terjadi tanpa disadari bahwa itu merupakan penyalahgunaan wewenang jabatan yang disebut abuse of power. Perwujudan tindakan penyalahgunaan wewenang jabatan tersebut sebagian besar berdampak pada terjadinya korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN. Ada kalanya tindakan penyalahgunaan wewenang jabatan tersebut disebabkan karena kebijakan publik yang hanya dipandang sebagai kesalahan prosedur dan administratif, akan tetapi apabila dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan orang lain atau korporasi yang berakibat pada kerugian perekonomian dan keuangan negara, maka sesungguhnya itu adalah tindakan pidana. Baik, itu saja. Sekian dan terima kasih.